Hai, ketemu lagi Lisa. Kali ini bikin roti isi daging ayam kentang ya. Dan menurut Lisa teksturnya ini enak dan udah sering Lisa pakai buat bahan rotinya. Dan kita langsung simak Lisa bikin isinya. Kita sediakan wajan, setelah panas kita kasih 4 sendok minyak makan ya, minyak goreng, apa aja boleh ya. Lisa masukkan 2 buah kentang dulu ya, kita potong dadu-dadu, kemudian kita tumis dulu sampai setengah matang. Karena kentang Lisa nggak rebus ya. Setelah setengah matang, Lisa akan masukkan 300 gram daging ayam yang setelah kita potong-potong ya. Bisa memakai daging ayam bagian dada ataupun paha ya. Ini tergantung selera. Kemudian Lisa pakai 1 sendok makan bubuk kari dan 1 sendok makan bubuk cabai ya. Ini tergantung selera juga, kalau memang nggak suka pedas boleh di skip. Kemudian kita akan tumis ya. Kemudian kita akan masukkan 100 ml santan instan ya. Dan 1,5 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh lada. Dan kita akan tumis ya. Satu sendok makan kaldu jamur dan 1 sendok bubuk jahe ya. Bubuk jahe gunanya itu untuk menutupi bau dari ayamnya ya. Kemudian Lisa akan masukkan 200 ml air putih ya, karena kentangnya ini masih belum matang ya. Kemudian kita akan tumis dan Lisa lupa video 2 sendok makan kecap manis dan 1 sendok teh gula pasir ya. Dan ini kita akan tutup ya sebentar. Dan kita akan masak sampai airnya menjadi kering ya. Karena buat isian roti nggak boleh terlalu basah. Kalau terlalu basah dia akan mempengaruhi dari tekstur rotinya. Untuk tes rasa terakhir kita bisa sesuaikan dengan selera kita masing-masing ya. Kalau kita merasa kurang manis, kurang asin, kita bisa tambahin menurut selera kita masing-masing. Dan isian roti itu harus lebih asin daripada yang kita makan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam roti itu, karena isiannya ini untuk kita isi ke roti ya, jadi isiannya ini harus lebih asin sedikit ya, jangan terlalu banyak. Jadi pas kita makan roti dengan isiannya ini jadi bisa klop ya asinnya. Oke, kita lanjut untuk membuat adonan rotinya. 300 gram tepung komachi ya, bisa pakai tepung protein tinggi. 50 gram tepung protein sedang atau serbaguna. 20 gram tepung maizena dan 50 gram gula pasir. Kemudian 1 sendok teh garam dan 40 gram margarin. Bisa juga pakai butter ya. 150 ml susu cair dingin dan 1 butir telur. Dan kita akan masukkan 40 gram susu kental manis. Dan kali ini tetap bisa pakai bread maker seperti biasa. Setelah 10 menit kita akan masukkan ragi instan sebanyak 1,5 sendok teh. Jadi kalau teman-teman memakai mixer biasa, bisa di mixer dulu semua bahan kecuali margarin dan garam. Setelah kalis, akan dimasukin garam dan butternya dan di mixer sampai kalis elastis. Dan setelah 10 menit ini Lisa masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Dan kita akan tutup bread makernya dan dia akan proofing di dalam bread maker selama 45 menit. Di saat rotinya lagi proofing pertama, kita coba bikin buat lingkarannya ya. Yaitu kita sediakan pandan. Pandannya lebih kurang 31 cm ya. Dan bagian yang agak keras itu kita gunting dan kita tekuk-tekukkan sedikit ya. Setelah itu kita akan membentuk lingkaran dan lebih kurang 3 cm yang ke dalam. Kita akan pakai tusuk gigi ya untuk menutupin lingkaran pandan tersebut dan menjadi sebuah lingkaran. Dan Lisa ulang sekali lagi. Kita tekuk-tekuk yang bagian kerasnya, kemudian kita lingkarin. Kemudian kita akan ambil tusuk gigi, boleh disilang atau boleh dari atas ke bawah untuk penutupan daun pandannya ya. Oke, lebih kurang kita siapkan 12 atau 11 ya. Setelah rotinya proofing yang pertama kali di dalam mesin, kita akan keluarkan, kita akan bagi-bagi adonannya menjadi 11 bagian yaitu 62 gram ya. Setelah 62 gram, kita akan bulat-bulatkan dulu ya semuanya.
Kemudian kita ambil satu adonan ya. Menurut saya ya, kalau misalnya adonan kita giling begini, adonan isinya itu akan menumpuk di bagian ke atas. Jadi menurut Lisa jangan memakai metode ini ya. Jadi nanti kalau begini kita tutupin dan isinya itu akan mengumpul di atas, bukan di tengah gitu loh. Jadi Lisa akan kasih lihat yang lebih benar. Jadi menurut Lisa gini ya, kita hanya menipiskan bagian sampingnya aja. Terus bagian tengah kita sisihkan agak mumbul ya, agak tinggi ya. Kemudian kita isi dan kita akan lipat-lipat begini ya. Yang penting kita lipat-lipat jadi gabungin jadi satu. Kemudian kita tutup rapat ya, jangan sampai adonannya bisa keluar. Kemudian kita bulatin dan bisa perlihatkan sekali lagi ya. Jadi itu kita tekan-tekan bagian samping dan yang hanya kita giling itu cuma bagian sampingnya semua aja. Jadi bagian tengahnya itu masih tebal. Jadi kalau begini kita isi dan adonannya itu pasti tetap di tengah. Kemudian kita lipat-lipat lagi. Ingat ya, kita lipat begini memang agak kadang-kadang bisa agak licin karena kadang kepegang dari adonan isiannya ya. Kemudian kita bulatkan. Kita akan susun di loyang. Kemudian kita akan menutupin adonan kita dengan ring dari pandan yang kita bikin ya. Ring pandannya itu memang tidak bisa terlalu bulat ya, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah proofing kita bisa pakai tangan untuk membentukinya sedikit. Dan setelah ini kita akan proofing selama 45 menit atau 1 jam ya, kita tutup. Jadi setelah adonannya 45 menit lebih kurang begitu ya, kita akan kocok 1 butir telur ya. Cukup 1 butir telur. Kemudian kita akan olesin bagian atasnya ya. Dan kita akan taburin dengan wijen yang hitam dengan yang putih. Jadi setelah kita kuas, Lisa agak tekan-tekan begini ya, supaya kalau misalnya yang kurang bulat itu dia bisa jadi bulat gitu loh. Jangan lupa kita akan panaskan oven dulu di suhu 180 derajat api atas bawah selama 10 atau 15 menit. Jadi ini kita panggang dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama 15 menit ya. Dan Lisa taruh di rak yang paling bawah. Kenapa? Karena roti ini Lisa olesin kuning telur. Jadi kalau misalnya Lisa taruh di rak tengah, atasnya agak gosong. Sedangkan rotinya masih belum mateng, belum sampai 15 menit. Oke, ini sudah matang dan kita coba lihat ya. Ini bagian yang Lisa taruh di tengah ya. Jadi benar-benar isinya itu di tengah. Jadi roti ini cukup lembut, enak, dan isinya menurut saya cukup enak ya. Dan pas dipanggang itu benar-benar aroma pandannya cukup wangi. Oke, jadi sampai di sini videonya kali ini. Jangan lupa buat share, komen, like, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi.